Garam merupakan salah satu komoditas yang berperan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Penggunaan garam dalam kegiatan sehari-hari seperti pelengkap bahan masakan, obat-obatan tradisional, pengawet ikan, dan lain-lain. Dengan melihat kegunaan tersebut menjadikan garam sebagai suatu nilai penting dalam masyarakat, terutama dalam produksi garam. Produksi memiliki tujuan yaitu pemenuhan permintaan pasar dan tentunya sebagai penghasil ekonomi di suatu daerah. Dengan melihat kondisi letak negara Indonesia yang memiliki iklim tropis serta garis pantai yang panjang dan memiliki sumber daya laut yang tinggi, dapat menjadi sebuah peluang untuk dilakukan kegiatan produksi garam. Sebagai contoh, Madura, Jawa Timur merupakan salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia karena lokasi serta kondisi iklim Madura yang strategis untuk dilakukan produksi garam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan lahan pesisir sebagai tambak garam yang meliputi langkah yang harus dipersiapkan dalam menyiapkan lahan tambak dan proses produksi garam hingga panen. Dalam proses produksi garam, perlu diperhatikan berbagai faktor yang dapat memengaruhi kualitas garam yang diproses, seperti cuaca, iklim, suhu udara, kelembapan udara, kondisi air laut, dan kondisi tanah. Proses produksi garam baik dilakukan pada saat cuaca sedang cerah dengan intensitas hujan yang rendah agar proses kristalisasi garam dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, perlu diketahui berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna pada tahun 2021, Kabupaten Natuna memiliki kondisi iklim dengan curah hujan terendah terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 47,7 mm, dan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November, yaitu sebesar 476,1 mm, serta suhu udara berkisar antara 22 derajat Celcius sampai dengan 34,9 derajat Celcius. Maka dapat disarankan dilakukan kegiatan produksi garam pada bulan Maret sampai April pada saat cuaca cerah dan intensitas hujan rendah. Dengan kondisi iklim serta suhu tersebut, maka memungkinkan dapat dilakukan produksi garam di Natuna. Produksi garam dapat dilakukan dengan berbagai metode, menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan produksi, kualitas, modal, serta harga dari garam tersebut. Pada video ini, saya akan menjelaskan produksi garam dengan metode geomembran. Metode geomembran merupakan salah satu metode tradisional yang digunakan dalam produksi garam, dengan memanfaatkan cahaya matahari serta material utama berupa terpal plastik dengan bahan HDPE atau High Density Polyethylene yang berfungsi sebagai pelapis lahan tambak garam. Penggunaan metode geomembran memiliki kelebihan, yaitu menjaga air laut agar tidak terkontaminasi dengan tanah, mempercepat proses kristalisasi, serta dipercaya dapat menjaga kualitas garam agar memiliki warna yang putih. Sebelum melakukan proses produksi garam, diperlukan proses persiapan lahan yang nantinya digunakan sebagai tempat produksi garam. Produksi garam dapat dilakukan pada lahan seluas 0,5 sampai 5 hektar atau lebih, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi lahan yang tersedia. Lahan yang disediakan nantinya harus bisa mencakup saluran air muda atau caren, 4 kolam peminihan, meja kristalisasi garam, serta gudang penyimpanan garam. Permukaan tanah pada lahan garam harus dalam keadaan rata dan kering untuk mempermudah proses pembuatan garam. Maka dari itu, perlu dilakukan pengeringan lahan untuk menjaga kualitas air yang nantinya akan diproses. Pada permukaan tanah juga harus terhindar dari material lain seperti batu, kayu, binatang laut, cangkang, dan lain-lain.
Pada meja kristalisasi, ukurannya diusahakan seragam dan presisi agar mudah dilakukan perhitungan hasil produksi. Pemasangan geomembran dilakukan pada kolam peminihan dan meja kristalisasi dengan menggunakan terpal plastik nomor A12 atau plastik HDPE dengan ketebalan 500 mikron. Terpal plastik tersebut dapat digunakan hingga 4 musim dengan perawatan yang baik. Terpal plastik yang telah selesai digunakan harus dilepas, dilakukan pencucian, dan digulung. Kemudian disimpan pada air atau pada tempat yang aman dari perusak seperti tikus. Langkah pertama pemasangan geomembran dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran terpal plastik sesuai dengan ukuran kolam peminihan dan meja kristalisasi. Kemudian dibuat galengan atau pematang pada kolam peminihan dan meja kristalisasi sesuai dengan luas plastik yang disiapkan. Tanah yang akan digunakan harus dipastikan telah kering dan rata. Terpal plastik kemudian dibentangkan hingga menutupi seluruh permukaan kolam peminihan dan meja kristalisasi. Setiap sisi pada terpal plastik dijepit dengan pasak agar tidak terlepas dari tanah. Dalam proses pembuatan garam, langkah pertama yang dilakukan adalah pengaliran air laut. Air dari laut dialirkan ke dalam saluran air muda atau caren yang berfungsi untuk mengangkut air laut menuju lahan garam. Pengaliran air laut bisa menggunakan bantuan mesin pompa atau mengandalkan pasang air laut yang dibantu dengan kincir angin. Air laut dari caren kemudian dialirkan ke petak penampung air muda dan diendapkan selama 7-10 hari dengan ketinggian air kurang lebih 1 meter dan kemiringan 1:1. Setelah diendapkan selama 7-10 hari, air kemudian dialirkan ke petak peminihan 1 dengan kedalaman air kurang lebih 40 cm. Kemudian diendapkan kembali agar terjadi penguapan, sehingga kepekatan air dari 7 derajat baumeter menjadi 10 derajat baumeter dengan kemiringan lahan 1:1. Setelah melalui pengendapan pada petak peminihan 1, kemudian dialirkan ke petak peminihan 2 dan diendapkan selama 2-4 hari dengan kedalaman air kurang lebih 30 cm hingga kepekatan air meningkat dengan kemiringan lahan 1:1. Setelah diendapkan pada petak peminihan 2, kemudian air dialirkan pada petak peminihan 3 dan diendapkan kembali selama 2-4 hari dengan kedalaman air kurang lebih 20 cm hingga kepekatan air semakin meningkat dengan kemiringan lahan 1:1. Setelah dilakukan pengendapan pada kolam peminihan 3, kemudian air dialirkan pada kolam peminihan 4 dan diendapkan kembali selama 2-4 hari dengan kedalaman air kurang lebih 10 cm hingga mencapai kepekatan air 21 derajat baumeter dengan kemiringan lahan 1:1. Air yang telah diendapkan pada petak peminihan 4 telah siap untuk dialirkan pada meja kristalisasi dengan media geomembran. Setelah diendapkan pada petak kristalisasi 4, air kemudian dialirkan pada petak meja kristalisasi yang telah dilapisi geomembran atau terpal plastik dengan kemiringan lahan 1:1 dan ditunggu 4-7 hari dengan pencahayaan matahari hingga garam siap dipanen. Garam yang telah siap dipanen dilakukan pemungutan, kemudian dilakukan penirisan atau penjemuran garam di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung selama 3-4 hari atau sampai garam kering dari air laut. Garam yang telah kering kemudian diangkut atau dipindahkan pada gudang penyimpanan garam untuk kemudian dilakukan proses
proses pengecekan dan pengemasan.